Kita baru saja menyaksikan fenomena gerhana bulan total. Nah, pertanda apakah gerhana bulan tersebut? Apakah ada kaitannya dengan tahun 2023 mendatang? Mari kita analisa berdasarkan kaidah ilmu spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Di zaman dahulu dipercaya bahwa fenomena gerhana bulan itu adalah disebabkan karena bulan tersebut ditelan oleh sosok makhluk gaib yang bernama Bathara Kala. Di waktu saya kecil, kepercayaan semacam itu masih melekat sekali pemirsa. Sehingga para penduduk itu membunyikan kentongan ataupun lesung yang fungsinya itu agar Bathara Kala tersebut segera melepaskan bulan yang ditelannya itu. Namun seiring perkembangan zaman, maka lama-lama kepercayaan itu pudar dengan sendirinya. Di dalam Khasanah Ilmu Hikmah, gerhana itu adalah suatu tanda-tanda kekuasaan Allah atas alam jagat raya ini. Untuk itu Rasulullah menuntut umatnya itu untuk melakukan ritual yang namanya sholat gerhana, yaitu sebagai wujud pangeling-eling, artinya yaitu mengingatkan kepada kita semua akan kemahabesaran Allah dan kemahakuasaan Allah. Fenomena gerhana ini bisa diprediksi kapan akan terjadi jauh-jauh hari sebelumnya, yaitu dengan metode perhitungan ilmu falak atau ilmu astronomi. Maka sekarang kita itu sudah tahu kapan akan terjadi gerhana. Di dalam ilmu spiritual, gerhana bulan ataupun gerhana matahari itu bisa dijadikan tanda alam akan terjadinya sesuatu di waktu kedepannya. Kemarin baru saja terjadi gerhana bulan, yaitu di hari Selasa 8 November tahun 2022. Nah, lalu apa pertanda yang bisa kita ambil dari fenomena gerhana tersebut? Akan saya jelaskan ya, tetapi sebelumnya bagi yang belum subscribe, alangkah baiknya silakan subscribe dulu. Tujuannya agar Anda tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dalam perhitungan kalender Islam dan kalender Jawa, fenomena gerhana bulan tersebut jatuh pada bulan Rabiul Akhir atau bulan Ba'da Mulud. Bulan Rabiul Akhir atau Ba'da Mulud itu adalah bulan keempat dalam perhitungan ya urutan bulan Islam ataupun bulan Jawa, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Suro, Sapar, Mulud, Ba'da Mulud. Maka dari itu menurut para guru-guru spiritual yang mempunyai ilmu kewaskitaan, fenomena gerhana tersebut mengandung beberapa pertanda untuk masa kedepannya, terutama menjelang tahun 2023 dan di tahun 2023 mendatang. Yang pertama, wong sugih susah. Maknanya yaitu akan banyak orang-orang kaya itu mengalami kesusahan. Kesusahan di sini bisa ditafsirkan bermacam-macam pemirsa. Mungkin bisa saja bisnis perusahaannya itu akan bangkrut di tahun 2023 mendatang, sehingga membuat si orang-orang kaya itu menjadi hidup susah, banyak hutang yang tidak bisa dibayar. Kemungkinan berikutnya ya, pejabat-pejabat yang kaya raya itu akan tersandung kasus korupsi dan berakhir di penjara. Para artis yang kaya raya tiba-tiba itu bisa saja sepi job. Para istri atau suami orang-orang kaya itu ditinggal selingkuh. Mungkin banyak ditemukan ya tindakan-tindakan amoral pada diri orang-orang kaya tersebut. Kemungkinan yang lebih besar lagi yaitu karena yang memegang perekonomian negara itu otomatis orang-orang kaya, dimungkinkan itu akan terjadi permasalahan ekonomi dalam skala nasional. Jadi tentunya akan berimbas kepada sebagian besar rakyat kecil di Indonesia. Yang kedua, wong agung podo susah. Wong agung itu bisa dimaknai para pemimpin-pemimpin negara, para menteri ataupun para ulama dan pemuka agama. Di tahun 2023 mendatang, para pemimpin-pemimpin negara itu akan mendapatkan sebuah masalah yang tidak mudah. Masalah ini tentunya berkaitan dengan masa depan sebuah bangsa. Dan yang paling pokok itu adalah permasalahan di sektor ekonomi bangsa. Untuk itu diperlukan kewaspadaan bagi presiden kita, yaitu beliau Bapak Jokowi. Selalu pertimbangkan keputusan dengan matang dan jernih. Kalau perlu itu minta pertimbangan kepada para ulama-ulama yang ahli kasyaf. Selain pemimpin negara, para ulama juga akan diuji. Mungkin akan ada pertentangan ataupun perbedaan pendapat itu yang akan menyebabkan
Para ulama ataupun para pemuka agama itu sulit untuk menanganinya pemirsa. Para umat itu akan saling menghujat satu sama lainnya itu dalam masalah agama. Yang ketiga, wong cilik padha lara lan akeh ngalih panggonan. Artinya rakyat kecil itu banyak yang mengalami sakit dan banyak yang berpindah tempat. Sakit di sini tafsirannya bukan hanya sakit fisik saja ya, mungkin bisa sakit hati pada keputusan-keputusan wong-wong agung, yaitu para pejabat negara ataupun para ulama. Semua keputusan itu tidak berpihak kepada rakyat ataupun kepada umat, sehingga banyak yang ngalih panggonan, artinya banyak yang berpindah-pindah agama. Terutama mungkin kaum muslim itu banyak yang keluar dari agama Islam. Mungkin juga rakyat yang tadinya baik maka akan berubah menjadi jahat karena keputusan pemerintah yang tidak pro rakyat tersebut. Kemudian loro itu juga bisa ditafsirkan akan banyak penyakit yang menyerang para rakyat kecil. Rumah sakit pun menjadi penuh akan orang-orang sakit. Entah apa penyakitnya, wallahu alam, tidak ada yang mengetahuinya. Yang keempat, akeh rerusuh. Artinya itu akan banyak kerusuhan yang terjadi di tahun 2023 mendatang. Hal itu mungkin akibat dari peraturan-peraturan pemerintah yang tidak ditegakkan dengan baik. Yang salah malah dianggap benar, yang benar itu malah dianggap salah. Kerusuhan terjadi mungkin juga karena perbedaan pandangan politik, di mana pendukung A itu membuat rusuh kepada pendukung B dan lain sebagainya. Mungkin juga itu akan terjadi demo yang besar. Dan dalam demo tersebut akan timbul kerusuhan yang besar pula pemirsa. Rusuh di sini itu juga bisa diartikan akan lebih banyak lagi bulian-bulian di sosial media yang tidak terkendali. Kemudian mungkin ada kerusuhan yang tidak terduga itu pada event-event tertentu, misalnya konser musik, olahraga, dan lain sebagainya. Yang mana semua itu melibatkan banyak orang. Pada intinya nanti menjelang tahun 2023 ataupun di tahun 2023 itu akan ada kerusuhan lagi. Walaupun kemarin itu juga sudah terjadi, yaitu di Stadion Kanjuruhan. Itulah pemirsa sekalian 4 pertanda gerhana bulan yang harus kita waspadai dan kita harus hati-hati. Sebagai penangkal hal-hal yang tidak baik tersebut, orang-orang kuno, para leluhur zaman dulu itu menganjurkan untuk bersedekah. Kalau di zaman dulu itu sedekahnya pisang dan sego akeh. Namun untuk zaman ini itu bisa dimodifikasi sendiri. Misal sedekah pisang goreng, roti pisang coklat atau pisang coklat, nasi goreng, nasi bungkus, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu ya, dianjurkan pula bersedekah pada anak-anak. Dan sebelum melakukan sedekah tersebut itu harus membaca mantra khusus itu sebanyak 20 kali. Mantra atau doanya itu cukup mudah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, murah pangan, murah sandang. Bismillahirrahmanirrahim, murah pangan, murah sandang, itu sebanyak 20 kali. Kemudian setelah itu ditutup dengan donga selamat atau doa selamat 1 kali. Doa selamat itu adalah seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian setelah itu baru makanan-makanan tersebut disedekahkan kepada orang lain atau kepada anak-anak ya. Sedekah ini seharusnya dilakukan oleh orang-orang kaya dan para pejabat. Kalau orang yang pas-pasan itu tidak usah sedekah, nggak apa-apa. Yang penting berdoa, membaca mantra tersebut dan doa selamat. Selain itu juga bisa ditambahi dengan sholawat tibil qulub yang fungsinya itu agar dihindarkan dari berbagai bala-bala penyakit. Mari kita amalkan bersama-sama dan semoga dengan amalan-amalan doa dan sedekah tersebut, semua ramalan yang tidak baik akan sirna dan berganti dengan yang lebih baik. Karena yang bisa menolak ataupun membalikkan takdir itu hanya dengan doa kepada Tuhan. Bagi yang beragama lain, doanya bisa menyesuaikan sesuai kepercayaan masing-masing.
Saya Pati Nur Alam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.